Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal matematika, khususnya di topik eksponen dan logaritma di buku Pure 3 di chapter 5 guys ya. Seperti biasa untuk soal latihan yang kita bahas di konten kali ini, kalian boleh download soalnya di link di kolom deskripsi di bawah dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat dan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban saya. So, tidak berlama-lama, langsung kita lihat ya guys ya. Oke, jadi ini soalnya acak dan ini saya sebetulnya mengambil random dari internet ya guys ya. Jadi mohon maaf kalau nomornya itu secara acak. Kita akan lihat dari soal yang nomor 4 ini ya, yang bagian pertama ini. The population of a country, P millions, in T years time is modeled by a formula ya. Jadi ini memodelkan jumlah penduduk suatu, jumlah populasi di suatu negara gitu ya. Di mana modelnya itu adalah P sama dengan A dikalikan C pangkat T seperti itu, di mana A dan C adalah nilai konstan. Nanti kita di bagian bawah diminta untuk mencari nilai A dan C-nya. Nah, bagian yang A di sini, show that a graph of log P against T is a straight line. Nah, di sini kamu harus bisa melihat ya, jadi yang A ini kan equation modeling itu mulanya kan seperti ini guys. Jadi ini kamu harus bisa menguasai lagi-lagi basic dari logaritma, yaitu kamu kasih log ya di kanan dan kirinya seperti ini. Nah, ini A kali C pangkat T. Nah, di sini log P, ya, ini menjadi log A ditambahkan, ini saya langsung agak cepat ya, ini jadi T dikalikan log C, seperti itu ya. Jadi mohon kalian juga harus bisa mengulang kembali kenapa bisa langsung jadi seperti ini ya. Karena ini menggunakan sifat basic dari logaritma, seperti itu ya. Ini saya nggak terlalu bahas detail, kalian harus sudah bisa mencari tahu sendiri ya guys ya, untuk sifat-sifat properties lognya. Nah, di sini kalau kamu perhatikan ini menjadi sebuah format persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana log P-nya itu menjadi Y-nya. Nah, yang di sini yang disebut Y-intercept itu yang log A-nya, ya di sini bagian C-nya. Nah, X itu kan T nih, kamu bisa lihat. Ya, jadi di sini X, nah log C-nya itu adalah gradiennya M, seperti itu. Jadi di sini format show that a graph log P against T ya. Jadi ini bisa dilihat dari format ini bahwa ini sendiri menunjukkan bentuknya adalah sebuah garis lurus ya guys ya. Oke, jadi ini sudah menjawab bagian pertanyaan yang A. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di bagian yang B. The gradient of the straight line is bla bla bla. Kalian bisa lihat and the intercept on log P axis, maksudnya itu y axis ya, is 0, yaitu 1,97. Find the values of A and C. Nah, jadi ingat ya guys ya, format persamaan garis Y sama MX plus C, kita tahu bahwa si C-nya ini sendiri adalah yang disebut Y-intercept. Ini adalah Y-intercept. Y-intercept di grafik yang garis lurus, sorry ya, yang di grafik garis lurus ini merupakan 1,97. Itu berarti bahwa nilai C 1,97 atau ini C yang dimaksud ini C yang biru ini ya. Tapi C-nya ini adalah mewakili log A. Seperti ini, ya. Jadi nilai A itu sendiri 10 pangkat 1,97 ya. Once again, untuk basic-basic dari log, kamu harus sambil review sendiri, guys ya. Oh, sorry. Ya, ini kita dapetin nilainya untuk nilai A 93,3, maaf nih ya, pentabnya mulai error nih, 93,325, guys ya. Ini jawaban untuk nilai A yang kapitalnya. Bagaimana untuk mencari nilai yang C ya, C kecilnya? Nah, hati-hati guys ya. Jadi untuk mencarinya kita lihat guys. Di sini dia kasih tahu bahwa M itu gradien, mewakili ya gradien ya. Jadi gradiennya ini dia sudah kasih tahu di soalnya nilainya adalah 0,0128. M itu adalah log C. Nah, ini berarti nilai C-nya itu sendiri ya tinggal 10 pangkat 0,0128. So the result of C hasilnya di sini saya dapetin 1,0299 guys ya. Jadi ini jawaban untuk bagian B-nya ya. Oke. Kita ke bagian yang C. Find the annual rate of growth of the populations. Nah, yang dimaksud dengan definition dari annual rate of growth itu sendiri sebetulnya adalah berapa banyak yang bertambah setiap tahunnya. Di sini kamu boleh masukin ke rumus awalnya nih, kayak gini ya guys. Jadi ini A, hanya kan kamu dapat 93,325
kalikan C itu 1,0299 pangkat T. Kalau kamu masukin T-nya 0, berarti ini kan initial time. Nah, berarti ini nilai population mula-mulanya itu ada 93,325. Ini dalam satuan juta ya, million ya. Hati-hati nih, P-nya million nih. Jadi mula-mula negara itu tuh ada 93 juta orang kurang lebih segitu. 1 tahun kemudian ternyata bertambah menjadi, kalau kamu masukin di sini saya dapetin 96 juta, ya ada koma desimalnya. Nah, ini kamu bisa lanjutin terus. Nah, jadi untuk menentukan annual rate grow-nya, itu sebenarnya kalau pertambahannya, ya kamu bisa hitung selisihnya. Seperti ini. Ya. Selisihnya berapa dibagi mula-mulanya. Mula-mulanya kan ini. Ya, kemudian kamu kalikan dengan 100%. Dan hasilnya, ternyata di sini kita dapetin nilainya itu sebetulnya 2,99%. Atau kamu sebetulnya bisa menjawab langsung dari bagian yang ini, guys. C itu sebenarnya kan kalau kamu lihat dari formula ini kan dikali dari penjumlahan hasil akhirnya berapa gitu ya. Jadi sebenarnya bisa juga seperti ini. Untuk mencari 1,0299 dipotong 1 gitu. 1 itu kan perbandingan rasio mula-mula suatu negara mula-mulanya. Jadi ini 0,0 ini jangan lupa dikalikan 100% maksudnya ya. Ya, ini 0,0299 kali 100%. Hasilnya bakal sama juga ya, 2,99%. Itu adalah annual rate growth-nya seperti itu. Nah, kita jawab yang C udah selesai dan terakhir kita akan jawab yang D. Why might the model not be accurate for large value of t? Large value of t itu maksudnya adalah untuk jangka waktu yang sangat panjang sekali. Misalkan 100.000 tahun kemudian gitu ya. Jadi model ini tuh kurang tepat karena kalau kamu perhatikan ini kan garisnya ini menurut opini saya ya. Saya belum cek dengan final answer aslinya. Ini mungkin kalau saya salah boleh tolong dikoreksi bagian yang D ini. Jadi model ini karena ini kan bentuknya garis lurus. Kalau garis lurus seperti ini ya penduduknya akan semakin bertambah banyak sekali seperti itu ya. Padahal sebetulnya dari ilmu-ilmu yang lain seperti social science seperti itu ya, sebetulnya ada many factors affect annual rate growth seperti itu ya. Ya, jadi many factors affect annual rate growth di suatu negara seperti itu. Ya, misalkan aja kesehatannya seperti itu, atau mungkin tingkat pendidikannya seperti itu ya, atau mungkin uh, ekonominya seperti itu ya guys ya. Nah, jadi ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi seperti itu sebetulnya. Ya, oke guys. Jadi ini jawaban untuk bagian soal yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di slide berikutnya di sini soal nomor 5, di sini sudah ada gambarnya. The formula connecting two variables V and R is bla bla bla. Nah, ini kalian bisa baca nih guys ya. Nah, sekarang sorry. Di soal nomor 5 ini sumbu X-nya ini nih bukan T tapi log R seperti itu ya. Di sini kalian perlu berhati-hati. Di sini kita coba ya find the gradient of the graph. Nah, gradient of the graph ya kamu bisa ambil titik, misalkan yang ini nih, titik yang ini dengan yang ini misalkan. Ya, ini kan berarti untuk yang A, gradient, jangan lupa rumusnya, ini kalian boleh hitung ya, delta Y per delta X. Ini 3/6. Berarti jawabannya adalah setengah, gitu ya, positif untuk gradientnya. Lalu bagaimana juga dengan yang B-nya? Nah, B-nya di sini, explain why log A itu 1,5, karena Y-intercept, ya, di sumbu Y-nya, yaitu di log V-nya, itu kenanya di sini guys nih. Kalau kamu bisa perhatikan ya, itu kenanya di log A sama dengan 1,5 ya. Oke. Jadi y-intercept-nya sorry. Jadi ini kita harus jabarin terlebih dahulu sepertinya ya. Jadi ini V sama dengan A kali R pangkat N. Ini kita kasih log dulu ya. Jadi ini log A tambah ini jadi N log R ya. Sekali lagi basic-basic log kalian harus review kembali masing-masing. Nah, di sini kalau kamu perhatikan yang jadi ini kan persamaan garis. Ya, ini jadi Y-nya. Yang jadi X-nya apa nih? Log R. Ini jadi X, berarti yang ini jadi M, ini jadi C. Nah, perhatikan. Y-intercept log V, sorry, ini bukan log V. Ya, Y-intercept-nya itu mewakili yang ini, guys. C yang ini. Ya, jadi ini
mewakili log A, bukan log V ya. Sekali lagi saya ralat ya guys ya. Jadi di sini y-intercept itu adalah yang bagian yang ininya ya, C-nya nih yang saya kasih highlight. Ini diwakili adalah log A. Jadi itulah mengapa kalau kamu perhatikan di situ kan log C-nya itu adalah nilainya 1,5 ya. Di sini C-nya adalah 1,5. Nilai C itu diwakili ya log A. Jadi ini sudah menjawab guys ya. Oke, bagaimana untuk mencari nilai yang bagian C-nya? Find the values of A and N seperti itu. Jadi untuk mencari nilai values of A and N-nya, di sini saya harus menggunakan eliminasi seperti atau bisa ya. Jadi kita coba hitung yang bagian C-nya terlebih dahulu nih. Find the value of A. Jadi ini V ini sama dengan kita masukin ya nilai A-nya itu. Oh ya, di sini A-nya belum dapat nih. A-nya kita bisa cari terlebih dahulu 10 pangkat 1,5 ya. Jadi di sini saya dapetin nilainya 316,22. Ini untuk nilai A-nya. Nah, berarti untuk mencari nilai apa nih? N-nya ya. N ini kita belum dapat nih. Oh, sorry, N-nya itu sebenarnya udah ada. N itu kan gradien itu sendiri ya, kalau kamu perhatikan. Gradien itu berapa? Setengah ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai N itu nilainya adalah setengah. Nah, kayak begini. Nah, berarti untuk mencari C-nya udah dapat ya. Ini nilai C-nya udah dapat di sini. Ya. Berarti yang atas itu saya pakai buat mencari yang D aja. Use the formula to find the value of V when R sama dengan 100. Nah, ini tinggal dimasukin. Ini kan A kalikan R pangkat N. Nah, V sama dengan A-nya 316,22 kalikan R 100 pangkat N setengah. Nah, pangkat setengah itu berarti kali 10 ya. Nah, ini berarti jawabannya 3162,2. Oke, seperti ini guys jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ke-6 ya guys ya. A scientist suspect that two variables are connected by a formula x kuadrat kali y sama dengan k, where k is a constant. The scientist collect some values for x and y and draws a graph of log y against log x ya. Hati-hati ya, log y against log x. The points are approximately in straight line seperti ini. Nah, the scientist says that this show that the formula is valid. What's the gradient of the line? Seperti itu. Nah, kita lihat ya guys ya, gradient of the line-nya berarti oke. Ini formulanya agak beda sendiri ya. Jadi kita coba ini dulu ya. Bongkar-bongkar terlebih dahulu. Ya, ini kita taruh log ya. Jadi lognya seperti ini sama dengan log K. Berarti di sini ya 2 log X tambah log Y sama dengan log K. Jadinya kayak gini. Berarti log Y kita pindahin ya. Jadinya ini log K kurang 2 log X. Nah, ingat ya, kamu boleh ini ya. Jadi ininya Y-nya, terus yang mana jadi X? Oh, X ya kan itu log X ya di sini ya. Jadi ini gradiennya, nah yang ini disebut, ini kan biasanya plus ya. Ini C-nya seperti ini. Nah, jadi kalau ditanya gradient of the line, nah untuk mencari gradient of the line, itu jawabannya jelas min 2. Ya, kita dapat dari persamaannya. Ya, kita samain ini kan min 2. Kemudian apalagi nih guys? B, bagian B-nya, bagian B di sini estimate the value of K. Nah, K-nya ini berarti kan dari C, which is y-intercept. Nah, ini berarti untuk mencari nilai K itu berarti C-nya itu kan sebenarnya 4,6. C itu kan berarti log K. Ya. Nah, ini berarti nilai K-nya itu adalah 10 pangkat 4,6. Jadi nilai K-nya ini adalah saya dapetin 39 ya. Ini harus pakai bantuan kalkulator, kalau enggak ya nggak bisa ini. 39.810,7 guys. Jadi ini jawaban untuk di nomor ke-6 ya guys ya. Silakan sampai sejauh ini kalau misalkan kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Misalkan kalau saya ada salah, please langsung dikasih tahu aja guys, nggak apa-apa. Ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 7. Nah, di sini ada sebuah table, the value of a car decreases with age, as shown in the table. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya. A model for the value of the car is formulanya ini. Ya, parameternya ada.
Draw a suitable straight line graph. Nah, ini straight line. Dia mintanya yang straight line, bukan yang eksponensialnya seperti itu. Ya, sebetulnya ya ini kan grafiknya ini kalau kamu perhatikan ini kan price-nya atau Y-nya ya ini time-nya, dia tuh harusnya exponentially seperti ini gitu ya. Nah, tapi di sini kita diminta untuk menggambar gambar yang apanya tuh? Yang garis lurusnya aja. Jadi modelnya kita harus ubah-ubah sedikit nih. Jadi ini kita coba hitung ya. Ini berarti kan Y sama dengan A kalikan C pangkat T. Ini log Y sama dengan ini log A tambah T log C seperti ini. Nah, ini kita akan coba kutak-kutik ya guys ya. Jadi kita lihat nih guys. Pakai data. Ya, ini datanya dimasukin yang mana aja. Sebetulnya pilih aja dua ya. Kalau dalam hal ini saya pilih aja yang ini. Ya, emang bakal hasilnya sama kalau saya pilih yang lain. Ternyata saya sudah coba cek hasilnya juga sama seperti itu, yang nggak akan berubah. Ya, kita akan coba masukin. Jadi di sini log y-nya itu 18490 sama dengan log A kita nggak tahu berapa, t-nya 2 log C. Sedangkan untuk yang itu 4 ya ini, jadi log A ini 4 log C. Nah, yang ini log berapa nih guys? Ini 13675 kayak gini. Ini kamu eliminasi. Ya, kamu eliminasi, nanti kamu akan dapetin nilainya di sini ya. Saya persamaan bawah kurang atas. Jadi ini 2 log C, ini hasilnya min 0,131. Nah, di sini saya dapetin untuk nilai C sendiri adalah 0,86 ya. Untuk nilai A-nya ini berarti saya harus put it back ke persamaannya kembali. Saya dapetin nilainya approximately mendekati 25.000 ya. Jadi ini jawaban, ini malah kita dapetin jawaban yang B dulu ini ya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menggambar persamaan garisnya? Ya, ini malah dapat jawaban yang B dulu nih. Sorry. Nah, untuk menggambar persamaan garisnya berarti kita harus apa nih guys? Kita harus tahu terlebih dahulu ya y-intercept. Kita mau gambar kayak begini maksudnya nih nanti ya. Aduh, sorry banget nih ya, pentabnya mulai error ini. Ini log y-nya di sini. Kemudian, nah ini persamaan garisnya nih. Kamu perhatikan. Yang di sini kan time ya. Jadi ini akan menjadi nilai x-nya. Ini berarti m-nya. Ini c-nya. Ini tambah. Nah, ini y-nya kan. Nah, berarti ini berarti time dong. Yang kita harus cari itu adalah y-intercept. Berarti c atau ya log A-nya ya y-intercept. Y-intercept dari model Y sama dengan MX plus C kan C-nya. Berarti ini C sama dengan log A. Berarti ini berapa nih? Log A, log 25.000. Nah, inilah ya. Berarti berapa nih nilainya? Saya berarti nilainya itu sekitar 4,397. Nah, ini kamu taruh aja di bagian atas ini ya, kira-kira aja. Ini 4,397. Terus apalagi yang mesti kamu cari? Oh, gradien. Nah, gradien itu diwakili sama si log C. Ya, gradien log C. M ini log C. Berarti ntar log 0,86. Hasilnya itu negatif. 655. Oke. Jadi ini kamu ya kira-kira aja gambarnya. Seperti ini. Ya, dia akan turun terus. Ya, ini adalah model straight line-nya. Seperti ini, guys. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 7 dan kita masih ada beberapa nomor lagi, jadi tetap semangat ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 12. Ini juga lompatnya agak jauh ya nomornya karena ini sekali lagi saya ambil random ya, saya pilih-pilih yang mungkin cocok di topik kali ini guys di nomor 12. The variables t and y satisfy the equations blah 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 where k and a are constants. The graph of log y against t is a straight line passing through bla bla. Ngelewatin 2 titik poin yang udah diketahui ya. Jadi kita diminta menentukan values of k and a-nya. Jadi ini sebetulnya ya lagi-lagi kita dari modelnya kita kasih log ya. Ini log k tambah t log a kayak begini. Nah, kemudian kita coba ya, ini kan y-nya. Ini kan, ini berarti kan, apa nih, ini x-nya, ini m-nya, ini c-nya, kayak begini. Nah, pertama yang paling mudah terlihat di sini adalah yang y-intercept. Y-intercept itu adalah bagian yang ini, ya, log k-nya. Jadi, log k itu pasti nilainya sama dengan 3,3. Jadi, nilai k itu adalah 10 pangkat 3,3. Ya.
Di sini saya dapetin 1995,26 ya. Lalu bagaimana untuk mencari nilai yang A? Nah, untuk mencari nilai yang A itu adalah kamu bisa perhatikan itu apanya tuh? Itu adalah mewakili gradien sebetulnya. Ya, gradien atau kamu bisa masukin ke titik itu bersama. Ya, ada banyak cara sih untuk mencari nilai A ya. Kebetulan di sini caranya tuh saya masukin ke persamaan ini ya. Log Y. Nah, log Y, sorry, log ya ini kan saya tulis ulang aja deh. Log Y ini log K tambah T log A kayak gini. Log Y-nya itu nilainya kan 4,65 sama dengan T-nya itu kan 3. Nah, ini kan log A. Nah, sedangkan log K-nya itu kan tadi 3,3. Jadi di sini nilai log A, kamu coba hitung-hitung, nanti dapat nilainya adalah 9/20. Jadi nilai A-nya ini 10 pangkat 9/20 atau sekitar mendekati 2,818 guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 12-nya. Dan sampailah kita nanti sebentar lagi ke soal berikutnya ya. Kita langsung membahas soal terakhir di soal nomor 19. Ini akan menjadi soal terakhir kita di konten kali ini. Two positive variables S and T satisfy the equations bla bla bla, where A and N are constants. The table shows the value of ln. Nah, ln ini adalah sebuah logaritma dengan number atau base number A ya, natural number seperti itu. Makanya ln itu natural logarithm. Nah, kita diminta menentukan nanti value of n, A, sama value of t-nya seperti itu. Ya, lagi-lagi dari ini kita harus ya kita kasih langsung kasih ln ya, bukan log. Ini langsung kasih ln aja. Nah, kayak gini. Ini menjadi 2 ln S sama dengan ln A ya, sorry ya. Ini ln A ditambah N kalikan ln T seperti ini ya. Sekali lagi untuk basic-basic dari ln sebenarnya mirip dengan yang log ya, cuma dia beda base number-nya aja ya. Jadi kalian harus review kembali dan ini sekarang kita sudah siap untuk memasukkan data-datanya yang dari di tabel itu. Jadi di sini kita masukin 2 ln S itu kan 2,364. Ini ln A tambahin N kalikan ini 2,303. Yang ini 2 kali 2,722 ln A tambah N kalikan 4,094. Nah, dari sinilah kamu sudah siap ya, persamaan biru ini kamu sudah bisa melakukan yang namanya eliminasi. Di sini kalau saya coba hitung, saya dapetin nanti nilainya ini 0,358 sama dengan ini N kalikan 1,791. Nanti nilai N di sini saya dapetin 0,399 ya guys ya. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya, ya kamu tinggal put it back again ke equation-nya gitu ya. Jadi, saya dapetin nanti ln A, value-nya ya kamu masukin aja ke persamaan yang biru yang mana aja, boleh. Saya dapetin sekitar 3,8073 ya. Jadi nilai A-nya itu, ini ingat, hati-hati, ini karena ln, natural logarithm, ini E ya, bukan 10 guys ya. Jangan nanti kalian salah pencet kalkulatornya. Saya dapetin nilai A itu sekitar 45,0293. Jadi ini jawaban untuk yang nilai N dan A-nya. Nah, karena N dan A-nya itu sudah dapat, sebetulnya kalian bisa memasukkan untuk mencari nilai yang terakhir tuh ya. Find the value of T when S sama dengan 13. Nah, di sini ya kalian boleh masukin ke persamaan yang mula-mula itu juga boleh ya, rasanya ya nggak ada masalah ya. Jadi ini yang C ya tadi, yang ini yang bagian B, yang tadi ini bagian A. Saya kebetulan untuk jawab soal yang ini saya masukin aja ke awal ini, jadi 13 kuadrat sama dengan tadi A-nya berapa? Itu 45,0293 kalikan T-nya nanti ini ditanya pangkatnya 0,399 ya. Ini kalian coba hitung-hitung, nanti saya dapetin nilainya di sini 3,75311 ya. Sama dengan T pangkat 0,399 ya. Kamu boleh pakai kalkulator ya, kasih ln atau kasih log biar nanti bisa turun pangkatnya, nanti didapat nilai T di sini 27,515 guys ya. Jadi ini jawaban untuk value of T-nya guys ya. Oke guys, jadi demikian pembahasan konten kali ini untuk latihan di topik eksponen dan logaritma di buku Pure 3 guys ya. Sekali lagi,
Jika misalkan kalian ada yang bingung dan hal-hal yang ditanyakan, boleh langsung taruh pertanyaan kalian di kolom komentar atau kontak saya melalui WA. Kalau misalkan saya ada salah itu, please tolong diralat biar kita sama-sama bisa saling belajar, guys, ya. Oke, guys, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai selesai dan good luck buat kalian semuanya. Kita akan ketemu di next video. Bye-bye.